In association with. Halo, apa kabar? Senang sekali gue bisa ketemu lagi dengan lo. Panji Pragiwaksono hadir di sini akan memandu sebuah obrolan. Ini adalah episode kelima, The Incredibles, where incredible people share their incredible journey. Hasil kolaborasi antara Asus dan CNN Indonesia yang didukung oleh Microsoft. Expect more from modern computer with an SSD. Nah, seperti biasa, tiap episodenya tuh gue selalu ngobrol sama seseorang yang gue sendiri punya rasa penasaran yang tinggi untuk ngegali gitu. Di luar taping yang terjadi, gue tuh selalu udah ngobrol duluan. Dan hal sama juga terjadi dengan bintang tamu kali ini. Incredible person di obrolan kali ini adalah entrepreneur. Sebenarnya kita akan fokus ada di satu bidang usahanya, walaupun sebenarnya dia punya sejumlah usaha lain yang dijalankan. Kita akan ngomongin soal Itlah dan bersama dengan kita adalah Michael Krisyanto. Apa kabar, Michael? Baik, Mas Panji. Terima kasih sekali sudah hadir ke sini. Terima kasih udah diundang. Kan saat ini Itlah itu kalau gue nggak salah tadi kita sempat ngobrol 30-an. 32 dan itu tersebar di kita tersebar di beberapa kota. Jadi mulai dari Jawa itu ada di Jakarta, lalu ada di kita juga ada di Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, lalu kita juga ada di Bali. Oke. Dan karena Itlah ini seluruh 30-annya itu ada di bawah satu perusahaan yang sama, dipegang sama lu. Gue penasaran doang, day to day basics-nya tuh kurang lebih apa sih? Lu keliling kah untuk ngontrol atau sebenarnya lu nggak perlu ngelakuin itu? Kayak gimana tuh? Ya sebenarnya basic gue sendiri adalah gue seorang graphic designer. Kalau disuruh goreng telur aja gue nggak berani, gue takut banget minyak muncrat. Jadi karena aku seorang desainer, aku lebih memfokuskan bagaimana memaintain brand image dari beberapa bisnis aku. Jadi aku sendiri punya sebuah perusahaan desain namanya SOSJ, dan selain itu aku juga punya retail dan Itlah. Jadi kebanyakan daily life aku memastikan bahwa brand image dari Itlah, dari semua bisnis-bisnis aku ini berjalan sesuai dengan brand image yang mau aku bangun. Menarik sekali karena nanti kita akan ngobrol banyak bagaimana Itlah itu oleh Michael dan juga partnersnya dipikirkan dari sisi branding. Tapi sebelum ke situ, tadi Michael sebenarnya udah ngungkit. Sebenarnya lu lulus kuliahnya di UPH-nya itu apa sih? Lu kuliahnya apa waktu itu? DKV, Desain Komunikasi DKV. Visual. Iya. Kalau di sana fakultasnya berarti apa? DKV namanya. Oh, fakultasnya DKV? Fakultas DKV. Wow. Gua desain produk. Oh ya. Tapi di ITB. Dan itu kampus aneh, di semuanya teknik, tiba-tiba ada anak sendiri pada di tengah-tengah. Nah, ketika lu lulus dari DKV UPH, berarti yang pertama kali lu dirikan adalah si Design Firm itu tadi? Enggak, malah jadi aku untuk nyari tambahan uang jajan, aku suka banget gambarin baju untuk teman-teman aku. Dan makanya aku diajak dua partner aku yang lain, which is Olin sama Niko, untuk bangun sebuah baju retail gitu. Dimana kita ngajak seniman-seniman muda yang suka gambar, karena mereka kan banyak anak muda yang suka gambar dan lain-lain, tapi bingung medianya mau kemana. Betul. Makanya waktu itu kita bertiga mikir untuk nambah uang jajan, ya udah kita buat baju, kita jualan kaos dengan gambar aku gitu. Dan sampai sekarang masih ada, nama brandnya adalah Monster gitu. Dan memang gitu ya, di banyak dunia itu lebih banyak senimannya daripada pelaku bisnisnya, sehingga banyak orang yang bisa gambarnya tapi bingung mau gua apain ini gambar. Biasanya mereka display di DeviantArt atau di Instagram atau di segala macam, tapi itu kan baru showcasing-nya ya. Betul. Mungkin dari sisi lu adalah lu bisa membantu mereka monetize gambar tersebut. Okay. Betul. Lalu terus ke SOSJ Lalu ke SOSJ aku sambil kuliah, jadi aku ingat banget sambil kuliah aku ditawarin menjadi in-house designer dari salah satu restoran yang gede di Indo. Nah saat itu aku ditawarin untuk bikin satu flyer. Terus dari satu flyer ini aku sambil kuliah ternyata mereka suka. Dari situ aku jadi in-house selama setahun. Lalu aku buka sebuah perusahaan desain namanya SOSJ, dan SOSJ sendiri lebih menangani food and beverage business. Makanya dari situlah baru keluar Itlah, kayak bagaimana perjalanan saya dari desain food and beverage, kita belajar untuk membangun sebuah perusahaan restoran gitu. Ya. Dalam obrolan kita tadi sebelumnya waktu kita belum mulai taping, itu kan Itlahnya berdiri 2016. Betul. SOSJ-nya udah ada dari tahun 2010. 2010. Jadi selama 6 tahun itu karena fokusnya ada di kuliner, sebenarnya lu juga memantau apa yang dibutuhkan dalam konteks pengembangan brand untuk sebuah bisnis kuliner bisa tumbuh kembang. Ya, itu yang jadi dasarnya lu pikir gue bisa bikin ini sendiri, gue kerjain sendiri untuk gue sendiri ketimbang untuk klien. Apakah itu dasarnya? Sebenarnya lebih ke arah kita ketika ngebangun sebuah brand restoran, kita selalu melakukan research, sebuah penelitian kan. Jadi
Dan ketika ngebangun sebuah bisnis, aku merasa bisnis itu harus menyelesaikan sebuah problem. Dan kebetulan di 2016 online services ini udah mulai berkembang. Saat itu problem utama yang aku lihat adalah banyak banget klien yang datang, mereka klien-klien yang restorannya gede-gede yang mainnya MM-an, which is kita nggak punya modal MM-an. Makanya kita sendiri berpikir gitu, bagaimana ngebangun sebuah fast food industry yang bisa ngetap dengan teknologi di saat online services mulai berkembang seperti itu. Jadi kita pengen menjawab sebuah problem, yaitu pemain fast food di Indonesia itu nggak banyak. Saat itu cuma ada 2 atau 3. Makanya kita berpikir, sedangkan di luar sana mereka punya Yoshinoya, punya KFC, punya McDonald's, mereka bangga. Kenapa Indonesia nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan? Itu cita-cita kita saat itu. Oke. Nah, kan menarik ya. Dari insights yang didapatkan selama 6 tahunan itu, ngeliat ada sebuah permasalahan di pasar yang bisa diselesaikan. Saat itu solusinya adalah Itlah. Kemudian berdirilah tahun 2016. Betul. Yang pertama di mana waktu itu? Kita di Pasar Pik. Kita benar-benar di dalam pasar. Jadi ada pasar ikannya, lalu ada kita. Iya. Itu sebenarnya gue pernah kesana sama keluarga gue. Yang sebelum itu ya, sebelum kayak jembatan ya kan, betul. sebelah kanan. Betul. Ya, betul. Food Plaza Pik itu outlet pertama kita, sampai hari ini masih ada. Tapi itu sebenarnya menarik ya, maksudnya pemilihan itu pun agak strategis karena untuk orang tahu pasar itu tuh suka ada makanan-makanan enak gitu, Iya, walaupun nggak betul. banyak yang tahu. So you did that on purpose untuk dapetin reputasi itu? Enggak, kita mengambil tempat itu karena nggak ada uang aja. Karena budget modal kita kecil, dan kebetulan Pasar Pik adalah satu-satunya area yang kita mampu, mungkin aku sebutnya waktu itu. Wow, oke. Untuk yang nggak ada bayangan ya, kalau misalnya kita ke Pasar Pik itu memang ada banyak kayak kedai-kedai, mungkin semi tradisional yang mungkin keluarga yang running dan segala macamnya. Itulah pertama kali di situ, dan mungkin pertama kali gaining traction-nya di situ. Nah, saat ini mungkin ada banyak orang yang nonton karena kan acara ini didesain untuk memancing mereka untuk mau memulai juga. Mungkin dapat inspirasi dari obrolan dengan Michael, terus mereka pikir gue juga. Terus mereka berpikir untuk mau memulai usaha kuliner juga. Nah, tapi kan tadi Michael cerita bahwa awalnya tuh di pasar. Iya. Jadi orang kalau mau mulai tuh mereka nggak harus mikir, waduh ngejar Itlah susah banget nih untuk punya 30-an. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau mereka mau memulai, saat itu budgetnya berapa, dan kemudian ngumpulinnya dari mana, karena mungkin bisa mereka nabung, atau mereka ya kan ada friends and family, minjam dari teman, minjam dari keluarga, atau bank, kan ada juga yang kayak gitu. Nah, waktu itu Itlah seperti apa, berapa banyak modalnya? Oke. Kita bertiga tuh ya? Iya, kita bertiga, dan di 2016, jadi kita memulai dengan budget 45 juta. Jadi masing-masing 15 juta saat itu. Dan ya saat itu karena kita tahu bahwa kita masih harus minjem orang tua dan lain-lain. Makanya even kita bawa meja dari rumah, kompor dari rumah. Karena untuk 45 juta ini hampir habis hanya untuk logo, branding, taruh signage, sama si packaging kita gitu. Kenapa? Karena kita memfokuskan pada produk dan packaging itu sendiri. Dan kita pengen tahu sebagai kalau kita menjadi staff seperti apa. Makanya di awal ya alasannya adalah pengen belajar, tapi sebenarnya emang nggak ada uang untuk mempekerjakan orang mungkin. Jadi aku jadi kasirnya, 2 partner aku yang masak gitu. Oke. Tadi kan menarik ya. Jadi udah meminjam duit orang tua, masih minjem mejanya orang tua juga gitu. Nyokap lu minjem duit gue juga, kompor gue diambil. Tapi kemudian tadi Michael cerita bahwa di awalnya fokusnya itu pada packaging, pada branding dan produk. Dan produk menarik sekali bagaimana bahkan karena kita tahu ya banyak wirausaha tuh baru mulai fokus ke brand tuh belakangan dengan asumsi produk dulu gitu. Tapi di sisi lain produknya enak, orang nggak mengenal itu produk apa kan susah juga ya. Ya betul. Mungkin yang harus diingatkan kembali kayak semua yang kita sentuh, semua yang ada di badan kita, apa yang kita bangun, buka mata, langsung pegang itu semua ada merek, ada logo. Makanya branding itu adalah salah satu kunci dari ujung tombak dari sebuah produk ataupun usaha menurut aku. Makanya di Itlah sendiri dari awal kita memfokuskan bagaimana nge-tap supaya masyarakat ingat bahwa brand ketika mau order something online itu ingatnya Itlah gitu. Makanya mulai dari packagingnya sampai produknya itu kita melakukan riset selama 8 bulan dulu. Baru kita berani ngebuka outlet gitu. Bagian dari di riset itu apakah ada, misalkan salah satunya bagian di riset adalah gimana caranya ketika packagingnya di foto orang udah nandain itu apa gitu misalnya. Betul, dan makanya kayak sekarang, karena sekarang marketing yang paling efektif adalah social media. Semua yang kita sentuh, kita sebutnya collaterals lah. Jadi
bagaimana kita komunikasi, karena banyak orang yang nggak tahu outlet kita di mana, betul. Bahkan banyak yang nggak tahu kita ada 32 outlet. Kebanyakan mereka lewat online services kan. Betul. Jadi cara komunikasi aku sebagai sebuah brand ke masyarakat hanya melalui packaging, di mana ketika mereka terima boxnya, mereka lihat logonya, mereka buka boxnya, box dengan warna coklat ini itu mengeluarkan unsur hangat, unsur homemade, unsur lezat. Warna merah mengeluarkan unsur lezat. Tapi ini semua yang udah aku pelajarin selama kuliah mungkin ya. Makanya Kuliah plus jadi si Sosj itu juga ya? betul. Makanya ketika kita buka produknya dimakan, dan ketika habis pun ada tulisan di bawahnya one more lah. Dan all this kind of things adalah semua yang dilihat masyarakat sebenarnya. Dan itu kebanyakan mungkin orang nggak fokus ke sana gitu. Sedangkan dari awal itulah kita memfokuskan pada komunikasi desain gitu. Nah, tadi kan Michael sempat cerita bahwa pengen jadi fast food yang mungkin istilah berbasis teknologi mungkin kurang tepat ya, tapi erat pemanfaatan teknologinya. Betul. Dari awal udah seperti itu berarti? Udah seperti itu. Ada alasan spesifiknya kah? Karena kalau kita lihat sekarang, berkaca dengan apa yang terjadi sekarang di era seperti ini, memang yang punya store ya, yang punya presence gede dan andalannya experience dining di tempat, Betul. adalah yang paling kesulitan untuk beradaptasi. Justru itulah yang udah duluan 2016, persepsinya udah kebentuk ketika pandemi terjadi, jadi nggak terlalu, nggak tahu ya benar atau nggak, tapi nggak, harusnya sih nggak terlalu terdampak, bahkan mungkin thriving gitu. Apakah ini udah kebaca duluan tahun 2016? Apa yang waktu itu Michael pikirkan? Oke, di 2016 mungkin aku bilang kayak tadi, Pasar Pik ini super duper jauh, itu ada di utara, super jauh banget. Makanya banyak orang yang pengen nyoba, tapi nggak bisa nyoba karena kejauhan, dan rasanya berubah kalau mereka udah nyoba kejauhan ini. Makanya kita berpikir, mereka gimana caranya datang, karena jujur selama 6 bulan pertama kita ada di Pasar Pik itu berdarah-darah lah aku bisa bilang. Maksudnya bisnis kita nggak langsung thriving. Kita selama 6 bulan kita tetap jadi kasir, tetap masak. Kita baru punya pegawai itu setelah 3 bulan. Jadi itu baru kita berani, pegawai satu-satunya bahkan. Sampai sekarang dia masih kerja sama kita. Wow. Dan itu yang membuat kita belajar bahwa kalau kita stay di sini dan hanya berharap orang datang ke Pasar Pik, kita nggak akan hidup, kita nggak akan survive. Makanya kita berpikir, oh ada satu akses yaitu online services yang saat itu kebetulan lagi maju. Ada 2 brand, salah satunya brand Indonesia, which is kita sangat senang gitu dan bangga ada sebuah brand yang bisa ngebantu kita, yaitu teknologi ini, which is online gitu. Itu berarti ketika itulah memutuskan untuk menambah, disebutnya gerai kali ya? Menambah gerai itu tujuannya lebih kepada proximity ya, biar dekat ke konsumen manapun gitu? Konsumennya, betul. Jadi habis itu kita juga belajar, habis kita nempel sama online services selama 2 bulan, banyak yang protes karena makanan kita dikirim dari Pik nyampe ke Jakarta Selatan gitu, ke Bayoran udah dingin gitu. Lalu kita coba belajar, oh berarti banyak banget pasar Jakarta Selatan yang pengen coba gitu sebenarnya, cuman nggak pernah karena jauh, begitu coba dingin. Makanya kita coba juga, dan yang outlet kedua kita bahkan itu tempat satpam rumah temen aku gitu. Jadi kita tetap bootstrap, jadi tetap susah, tetap berusaha kita mempelajari apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu. Itu lu akhirnya minjem, nambah modal, atau mengandalkan perputaran uang yang terjadi? Mengandalkan perputaran. Wow, that's crazy. Wow, berarti good. Maksudnya business must be good. Alhamdulillah ya. Oke, nah terus dalam branding, Ya. kan tadi kan Michael ngomongin ya, dari awal pun fokusnya di branding. Dan sebenarnya kan branding itu hidup di benak orang gitu. Betul. Persepsi apa yang Itlah ingin ada di benak orang ketika ngelihat packagingnya, ngelihat logonya? Pengennya mereka mikirnya apa? Dari awal kita pengen ngomongin sebuah fast food, sebuah makanan siap saji ya, bukan makanan tidak sehat. Maksudnya kita lebih ke siap saji. Kita ngomongin sesuatu, komunikasi adalah cepat, lezat, teknologi, dan hangat. Itu 4 kata kunci yang dari awal aku pengen komunikasiin ke masyarakat gitu, dari packaging ini. Dan untuk research packaging ini, jadi even kertas coklat yang sekarang kita pakai itu dulu tadinya perusahaan ini hampir bangkrut. Jadi aku karena sering nyetak, jadi aku tahu ada kertas coklat ini dulu nggak laku, craft paper gitu. Cuman sejak kita menggunakan ya, sekarang banyak ya juga yang menggunakan craft paper, which is we find it very interesting. Makanya kita selalu melihat,
bahkan kita bisa membantu gitu, membantu sektor lain untuk mengembangkan bisnis mereka gitu. Dan untuk research tentang kenapa kita bikin modelnya Chinese takeaway, karena aku melihat saat itu ada packaging bulat tapi itu menggunakan bahan plastik di atasnya, tutupnya, dan saat itu aku berusaha untuk menghindari sesuatu yang berhubungan dengan plastik. Jadi kita pengen semua packaging itu tetap dari kertas seperti itu. Dan bagaimana bukaan, karena Chinese takeaway yang asli bukaannya dari dalam, dan aku berusaha untuk mengattach bagaimana yang dibutuhkan masyarakat Jakarta lah atau Indonesia. Mereka tetap mau makan dengan piring, makanya kalau kita packaging kita dibuka itu jadi piring sebenarnya. Dan itu aku juga melakukan research gitu. Wow. Nah, memahami bahwa tadi sempat yang keempat itu hangat ya. Hangat itu bukan cuman terasa hangat di hati, tapi memang makanannya masih dalam kondisi hangat. Makanya dalam rangka mengejar brand experience tersebut, makanya dipastikan menggunakan teknologi dan menambah gerai supaya tetap hangat gitu kan lebihnya. Dan hangat juga bisa dikomunikasikan lewat kata-kata ya, aku bilang. Kayak gimana komunikasi kita dengan customer kita, service kita. Jadi semua komplain itu tuh masih masuk ke kita. Kita masih ngecekin satu-satu. Dan hangat ini harus, karena menurut aku ketika kita nggak memfokuskan apa yang dibutuhkan customer kita, itu yang paling bahaya gitu. Jadi hangat ini bisa dalam bahasa, bisa dalam kata-kata di sosial media, bisa dalam postingan gitu, kayak gitu. Kalau pada prakteknya ya, experience terhadap brand kita itu kan terasanya dari orang-orang yang ada di lapangan juga. Betul. Sementara sekarang dengan 30-an plus gerai, ada berapa karyawan di bawah Itlah? Sekarang kita ada di 400 karyawan, sekitar 400. Oke, kalau waktu masih berempat sama karyawan pertama, relatif mudah memang untuk mengkomunikasikan soal brand, apa yang jadi keyakinan Itlah gitu ya, DNA kita, dibandingkan ketika udah mulai 400-an orang gitu. Padahal kalau misalkan tim kita nggak sadar DNA-nya Itlah, nanti brand experience-nya jadi nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Contoh kasus hangat. Nah, apakah ada kayak training yang dilakukan secara berkala, ataukah apa yang Itlah pastikan sehingga walaupun masif, gede gitu, semua orang tuh ada di dalam keyakinan brand yang sama gitu? Betul. Jadi kita mulai dari perencanaan membuka satu outlet, mau dimanapun itu membutuhkan research. Jadi kita mau, misalnya contohnya ketika kita buka di Plaza Indonesia, walaupun space kita cukup besar, saat itu research kita adalah bahwa customer kita akan lebih kepada office workers, kepada pekerja kantoran. Makanya desain secara tempat pun kita pikirkan bagaimana supaya turnovernya cepat. Karena kita nggak bisa mereka nongkrong 2 jam duduk. Kita jadi butuh sebelum ada aturan makan cuman boleh 20 menit. Kita sudah memikirkan itu. Jadi kita membuat orang emang duduk ngadep ke kasir, mau mereka datang berlima dari kantor, mereka akan ngadep ke kasir, sehingga mereka juga, aku bisa bilang bukan kurang nyaman ya, kursinya kita buat juga stool dan lain-lain. Itu tujuannya adalah mempercepat cara mereka makan gitu. Dan emang kita juga menyadari bahwa orang kantoran hanya punya waktu 1 jam, dan kita nggak mau ada yang nggak dapat kebagian tempat duduk, nggak dapat experience dari Itlah itu sendiri. Makanya ketika mendesain sebuah tempat sampai ke training itu kita selalu melihat area apa sih yang mereka butuhkan. Contohnya Bali, berbeda lagi. Kalau Bali kita menyediakan tempat-tempat mereka untuk nongkrong, menyediakan wifi, menyediakan bahkan driversnya mereka kita sediakan minuman. Itu setiap tempat kita customize, kita sebutnya. Dan untuk setiap tempat kita research mulai dari bagaimana psikologis dari customernya, apa yang mereka butuhkan. Contohnya Jogja, kebanyakan anak kampus. Berarti kita harus tahu apa yang sih anak kampus butuhkan gitu. Seperti itu, those kind of thing yang biasa kita lakukan research. Dan pun ketika pindah ke Bali ya, dan bentuknya mungkin lebih nyaman dan dengan lebih wifi, itu tidak menegasikan brand karakternya tadi, yang 4 tadi itu masih tetap masuk. Betul, tetap. Itu selalu harus ada, dan biasa kita brief dari awal, sampai training dari awal, itu semua tetap kita jalankan dari nol gitu. Makanya aku bisa bilang kita salah satu brand yang dibilang cepat banget berkembangnya, nggak juga. Karena banyak teman-teman kita yang lebih cepat, faster. Mereka bisa create langsung 900 outlet gitu. Ya. Kalau sejauh ini kita cerita, kan kelihatannya kan ya baik-baik aja bisnisnya. Tapi mungkin ada, kalau di kami istilahnya incredible stories atau incredible journey, the whole story is incredible. Tapi mungkin ada satu facet dalam bisnis ini yang
Michael mikir, wow itu dipikir-pikir momennya menarik sekali ya, membuat kita ingin terus melakukan ini, ngasih semangat untuk mau berusaha lebih besar lagi. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu dalam bisnis Itlah gitu? Bisa jadi dari mitra kerjanya, bisa dari customer, ada customer suka banget, and then it warms your heart. Iya, banyak banget malah dari Itlah sendiri, karena setiap kita bazar dulu, kita bazar pun kita yang masih, mereka partner aku goreng ayam, aku di depan jadi penulis nota. Maksudnya kita banyak experience, aku melihat gimana sistem organis yang kita jalankan adalah sesuatu yang sangat kekeluargaan aku sebut kali ya. Dan ini sangat menyenangkan untuk kita juga, karena kita bisa langsung bertatapan muka sama customer kita, dan ketika mereka suka produk kita, lalu bagaimana kita bisa dilihat oleh brand-brand lain, contohnya Kompas, kemarin kita sempat kerjasama dengan Kompas dan lain-lain gitu. Itu salah satu rasa yang kita merasa, oh wow, our brand is getting bigger gitu. Kita mulai berkembang, karena brand itu kayak anak, makanya aku bilang perlakukan brand kalian seperti anak, mau brand apapun ya, nggak hanya F&B. Jadi pemilihan nama, pemilihan logo itu harus kayak namain anakmu gitu. Jadi kamu nggak akan bosen 10 tahun lagi. Kamu nggak akan ngelihat brand ini, oh setelah 3 tahun kok namanya nggak cocok ya gitu. Jadi all this kind of things yang selalu menurut aku kita selalu belajar lah. Sampai hari ini pun aku masih belajar bagaimana mengembangkan bisnis ini, apalagi di era pandemik seperti ini gitu. Kan sebagai orang yang tadi sempat cerita ya, gue mah nggak bisa masak, bikin telur ceplok aja khawatir gitu. Tapi dengan pemahaman terhadap branding bisa membuat Itlah jadi seperti ini. Betul. Belajar dari siapa? Bukan belajar dari siapa ya? Siapa inspirasinya yang membuat Michael ngerasa, oh kalau dia bisa kayak gitu untuk yang itu, berarti sebenarnya bukan hal aneh untuk orang kayak gue yang nggak bisa masak kemudian memulai bisnis gitu, atau mungkin ada inspirasi bisnis lain gitu untuk Michael? Salah satu inspirasi terbesar aku sih sebenarnya mama aku sendiri, karena dia dari orang yang, jadi dari kecil dia nggak sekolah dan dia nyabutin ubi dari kecil gitu, makanya sama sekali nggak sekolah. And then makanya aku ngerasa kadang kita harus belajar bahwa hard work, kerja keras itu nggak pernah bohong, makanya aku bilang. Dan itu yang selalu aku tanamin ke diri aku. Nggak peduli dalam hal pembelajaran atau apapun, kita harus hard work gitu. Karena ada yang namanya hard work dan ada yang namanya lucky gitu. Ada yang namanya keberuntungan kan. Dan itu yang biasa kita bisa lihat ya, di dunia ini ada dua-duanya. Cuman aku percaya hard work itu 80%, keberuntungan itu 20%. Dan mama aku salah satu inspirasi terbesar aku, di mana dia selalu bekerja keras dari aku kecil sampai sekarang. Dan kedua adalah papa aku, yang dimana dia selalu percaya edukasi adalah hal yang paling penting. Makanya dia selalu sekolahin, walaupun dia harus minjem saudaranya, dia tetap sekolahin di sekolah yang bagus gitu. Mike, sorry gue potong ya, tapi kalau lu cerita nyokap lu aja nggak sekolah, anaknya UPH, itu sebenarnya tanpa harus diceritakan menggambarkan perjuangan orang tua yang mengagumkan loh kalau dipikir-pikir. Gue nggak kebayang tuh yang lu bilang kerja keras yang lu lihat dari orang tua lu tuh kayak apa. It's crazy story. Oh, it's crazy. It is crazy. Sorry, orang tua masih ada? Masih. Wow, it's massive. Mereka ngeliat bisnis lu kayak apa sekarang? Mereka pernah makan nggak? Di awal udah sampai enak kali. Udah sampai trauma mungkin sama salted egg. Ini gara-gara meja gua ini kayak gini. Tapi tentunya mereka bisa, maksudnya bangga juga ngelihatnya. Iya. I think their dream come true in you gitu. So. Ya. Nah, kalau bisnis kuliner itu pertama gini ya. Orang mikir bisnis kuliner itu kan red ocean ya, penuh banget dengan pesaing gitu. Tapi Itlah nemu tuh, ada ceruk yang bisa dieksploit. Yeah. Ada sebuah masalah ternyata. Kita pikir masalah apa sih di restoran ini, cuma masalah banyak dikit doang secara porsi gitu misalnya ya. Tapi lu nemu itu, ada sebuah masalah yang bisa diselesaikan. Nah, apakah itu masih ada di dunia kuliner menurut lo? Apakah masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan? Believe me, it's very big. Dan menurut aku ini adalah momen di mana Indonesia tuh lagi bangga-bangganya sama produk kita, produk buatan Indonesia. Makanya ini adalah momen yang paling penting menurut aku, di saat kita bisa berkolaborasi sesama brand atau sesama kuliner Indonesia, atau even bukan sesama kuliner, kita dengan sepatu waktu itu, atau kita dengan seniman. Waktu itu kita pernah bekerja sama dengan artis-artis seniman Muklight. Jadi dia meredesign packaging kita gitu. Bayangkan di saat pandemic,
seniman lagi nggak begitu banyak pemasukan, kita bisa bantu. Sebenarnya kita bisa berbarengan dan kita juga dapat market yang baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi aku percaya F&B business is not just food and beverage. It's very big. Kita ngomongin masyarakat, kita ngomongin lifestyle, kita ngomongin experience, betul kan? Iya. Seperti itu. Terus berarti room to grow-nya Itlah juga masih luas. Di bayangannya Michael apa? More expensive gitu, more outlets? Ya, saat ini kita berharap kita akan bisa membuka lebih banyak outlets, dan di saat pandemic ini so far kita juga masih terus buka outlet. Dan kita sedang mengembangkan satu produk baru, which is it's gonna be a new project, tapi itu yang kita lihat, which is yang tadi dibilang juga sama Mas Panji, yaitu ada satu ceruk lain yang aku bisa lihat sekarang gitu. Apa sih yang lagi dibutuhkan masyarakat nih? Dan masyarakat tuh butuh banyak hal. Masyarakat butuh kenyamanan, butuh rasa tenang. Di saat pandemik ini, mental semua orang itu kena. Jadi kita harus bisa menjawab apa yang bisa kita jawab dari problem-problem mereka gitu. Apakah rasa keamanan dalam makan, atau kecepatan, atau apa nih gitu. Karena gaya kita berkomunikasi, gaya kita bersosialisasi itu berubah dengan adanya pandemik. Dan ini tugas kita untuk bisa, mungkin ini adalah cara kita untuk lebih cepat dalam berubah. Apakah kita dengan teknologi ataupun bahkan secara nongkrong aja tuh sekarang orang udah berubah gitu, udah nggak kayak dulu. Makanya kita harus bisa menjawab ini. Jadi kalau ditanya apakah F&B masih ada celah, banyak celahnya. Ya, terkait dengan itu ada yang menarik juga dari Itlah ya. Karena tadi juga sempat diceritakan bahwa tempatnya itu didesain karena tahu orang kerja kalau makan nggak lama, dan emang di beberapa tempat, terutama yang karakternya sesuai, emang nggak didesain untuk lingering di situ lama-lama gitu. Betul. Emang pengennya ngelanjut. Tapi pertanyaannya adalah dari awal itu dipikirin nggak sih? Artinya gini, ketika ngelihat pasar, ngelihat masalah yang ada, apakah emang kayaknya kita targetin orang kerja deh? Betul. Jadi karena orang bisa ngeliat ini sih kerja banget sih. Terutama yang di waktu itu gue kan pernah ke yang di Plaza Indonesia Extension. You can see it's a place where working people go gitu. Ya. Ditargetin atau organik. Jadi kita melihat di awal ketika ngebangun Itlah, itu emang kita udah ada target pasar. Namanya ngarep boleh lah. Makanya kita bilang target pasar itu ngarep kan. Target pasar itu kamu bisa stage sekitar 10 tahun gitu umurnya. Jadi dari awal kita pengen orang yang punya handphone, punya online services di HP-nya, aplikasi online, dan mereka umur sekitar 23 sampai 33. Nah, itu yang gaya komunikasi yang kita communicate, dan kebanyakan mereka office workers. Makanya cara kita packaging kita pun ya something yang mudah dikirim langsung ke kantoran, dikirim untuk mau rame-rame kantoran, mau makan rame-rame, mau apapun, itu udah kita pikirkan betul. Cuman apakah pasar kita akan selalu seperti itu? Enggak. Menurut aku pasar itu tergantung lokasi juga, tergantung siapa areanya, tergantung di mall apa gitu. Jadi itu berubah terus, dan itu yang bikin kita selalu belajar. Dan menurut aku yang paling seru adalah dalam bisnis adalah belajar gitu. Yang paling seru dalam bisnis adalah belajar. So it's a never ending journey. Ya. Belajarnya jalan terus. Banget. Kadang-kadang ya, bisnis yang berkarakter itu punya ruang di tempat-tempat yang kekurangan karakter tersebut. Gue nanya ini karena gue mikir, lu ngedesain Itlah untuk di Indonesia. Ya. Is there a possibility to have a presence di luar gitu? Menurut lu apakah ini masih? Karena kan tadi kan kita banyak ngomongin soal Indonesia. Ya betul. Untuk saat ini jujur kita belum berpikir sejauh itu. Kita masih pengen memfokuskan Indonesia. I think Indonesia adalah satu market yang sangat besar. Dan kita bisa share, dan menurut aku yang paling seru adalah kita bisa share nih rame-rame, kita bisa berkolaborasi. Dan di saat pandemik ini udahlah, jangan ngomongin kompetisi menurut aku, karena itu mau compete sama siapa lagi sih, udah lagi zaman seperti ini, and then we need to compete gitu. This is the right time untuk kita malah membanggakan produk-produk kita. Contohnya perkopian gitu, dulu nggak ada, sekarang gila banyak banget. Dan apakah itu sesuatu yang jelek? Nggak, menurut aku itu sesuatu yang bagus. Makanya saat ini mungkin aku bisa bilang Itlah masih memfokuskan diri pada Indonesia. Ya. Kalau di siapapun yang nonton obrolan ini dari awal akan tahu bahwa ada semacam mindset yang ada di dalam kepalanya Michael, dan bisa jadi itu karena orang tua juga, mungkin karena edukasi juga. Tapi dari mana? Kalau lu mengatribusikan ini mindset gue nih dari ini loh gitu. Dari mana? Apakah emang hanya orang tua, ataukah pendidikan, atau ada hal-hal lain?
Yang bikin lu mikir, maksudnya cara pikir lu kayak gini gitu? Oke, mungkin yang paling unik adalah dulu kalau aku kuliah di UPH, nggak ada yang naik angkot kan ya. Dan aku harus naik angkot karena emang nggak ada uangnya gitu. Jadi pas aku kuliah di sana, aku tahu teman-teman aku punya mobil, mereka datang dengan mobil bagus, bla bla. Saat itu aku punya drive, mungkin aku bilang yang paling dibutuhkan anak muda untuk maju adalah drive. Drive itu bisa dalam bentuk apapun, dan drive itu bisa berubah terus, bisa evolve lah aku sebut. Di umur aku 20 tahun mungkin drive-nya adalah aku pengen banget punya mobil kayak teman-teman aku, mau pergi mau nongkrong ada uangnya gitu. Dan itu drive aku untuk jualan, makanya aku datang jualan baju, aku kerja di perusahaan desain which is di restoran gitu. Itu yang bikin aku belajar. Mungkin yang paling seru adalah dengan desain aja kita bisa belajar banyak lingkup, bisa bikin baju, bisa bikin restoran, bisa bikin banyak hal gitu. Makanya tapi ini yang harus ditanam di anak muda, yaitu drive menurut aku. Dan drive itu bisa berubah, bisa evolve. Jadi jangan khawatir, drive itu mungkin pas muda adalah cuan. Aku bilang kayak di 2016, itlah targetnya adalah cuan dulu deh. Dulu jangan ngomongin memajukan Indonesia dan lain-lain, halu gitu. Cuman di 2016, aku tahu target aku adalah cuan, aku pengen punya mobil bahkan. Cuman setelah punya mobil, what is your next dream? Apakah dream kamu cuma punya mobil? Sekarang aja aku udah nggak pengen pakai mobil, aku kesini pakai Grab gitu. Maksudnya all this kind of thing ada evolving, betul kan? Makanya ketika kita mulai beranjak itu our dream akan terus evolve. Dan mungkin saat ini dream aku evolve karena aku belajar dari ternyata it's not just about the money. Sometimes it's about building your team gitu. Karena bisa aja kita cukup 10 outlet, kita juga hidup baik-baik saja gitu. Kenapa kita mencari masalah bikin 30 outlet gitu kan? Kenapa mencari problem di saat nggak ada problem? Ternyata benar, ketika kita udah mulai maju, kita akan melihat apa sih yang lagi kita build gitu. Dream apa yang mau kita bangun. Karena it's not all about uang doang. Aku percaya kita akan evolve. Dan saat ini mungkin aku bisa dibilang aku sendiri lagi evolve ke dimana aku pengen mengajak orang untuk lebih educate tentang arts. Makanya sekarang aku lagi bangun buka buku namanya. Itu ada library, dan dari kecil aku cita-cita aku pengen punya library. Jadi kita ada perpustakaan di Bintaro, itu untuk area sekitar kita. Mungkin emang perpustakaan ini uniknya adalah kita menyediakan buku-buku seni. Dan itu untuk area rumah kita, jadi ada SD, terus anak-anak apapun yang boleh datang, siapapun boleh datang. Dan ini ngajarin mereka tentang menggambar, melukis, dan lain-lain seperti itu. Biasanya tuh obrolan ini tuh ditutup dengan apakah punya tips atau masukan. Tapi tadi sebenarnya Michael udah tunjukin bahwa untuk banyak anak muda drive itu penting sekali. Betul. Gitu. Dan itu yang membawa orang jadi mau persisten ngelewatin masalah. Tapi mungkin kan mudah untuk kita bilang kayak anak muda lo harus punya drive gitu. Tapi kalau kita mau punya drive, dapatnya dari mana? Karena itu kan dari dalam ya. Apakah misalnya ada orang yang bilang untuk punya semangat juang, lo harus mau memposisikan diri lo di kondisi-kondisi yang sulit, jangan nyaman mulu gitu. Supaya mereka punya drive, apa yang mereka mesti lakukan dalam hidup mereka? What should they do? Ngambil pengalaman seluasnya kah? Ya, I think belajar sebanyak-banyaknya. Sometimes yang selalu aku ingetin ke tim desain aku ataupun tim kita adalah tentang apa yang kita tahu itu belum tentu semua hal yang kita tahu gitu. Banyak di luar sana hal yang kita nggak tahu. Makanya kita harus terus belajar. Kedua, selalu believe in your dream mungkin ya kata-katanya. Aku selalu cobalah percaya sama cita-cita gitu. Dan mungkin di awal ngebangun sebuah brand yang paling susah adalah mungkin sekitar kita yang ngomong, oh nggak bisa lah, ini nggak akan lah, bla bla bla. Itu udah biasa. Mungkin di era itu yang ngomongin itu adalah orang-orang yang di era itu nggak ada teknologi, aku sebutnya. Sekarang di era yang ada teknologi, ini semua hal tuh bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Dan ketika untuk teman-teman kamu yang lagi ngebangun sebuah brand, cobalah support mereka. Kamu nggak mungkin ke KFC minta diskon gitu kan, nggak mungkin. Maksudnya udahlah, ketika teman kamu lagi bangun brand, beli lebih banyak, bukan minta diskon gitu. All this kind of thing yang menurut aku harus mulai dibangun spirit di Indonesia gitu. Yaitu bukan untuk nyinyir, tapi lebih ngedukung teman kamu ketika ngebangun brand. Mungkin ini yang aku bisa bersyukur di Itlah dari awal kita ngebangun. All these supports, nggak akan ada Itlah tanpa ada supports dari banyak orang. Itu aku bisa jujur, itu bukan karena branding doang, bukan pengalaman aku selama puluhan tahun dalam mendesain, tapi aku percaya itu support dari banyak orang gitu. Dan I think inilah saatnya orang Indonesia untuk paling support untuk ngebangun Indonesia.
Nice, thank you. Tuh tolong diingat ya, jangan ke KFC minta diskon karena bapak Anda juga kolonel. Saya diskon dong. Kenapa? Bapak saya kan kolonel juga kayak Sanders. Michael, ini adalah obrolan yang sangat menyenangkan. I mean, this is a job for me, but it's also insightful for me. Thank you, it's very Sama-sama. nice experience. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh suka ngilu kalau disebut Anda tuh orang yang inspiring atau Anda adalah leader. Tapi you are in some way adalah leader. Dan tadi gue diingetin untuk baca tips, tapi tadi kita udah bahas kan, untuk punya drive, untuk belajar terus, untuk selalu cari pengalaman yang baru, dan lebih banyak kolaborasi daripada kompetisi gitu. Itu sebenarnya ya terlalu kecil tips sebagai sebuah istilah ya, tapi itu mungkin sebuah patokan yang bisa kita gunakan untuk siapapun pengen maju, apapun itu, mau bisnisnya kuliner ataupun tidak. Kayaknya semua masukan itu tuh untuk punya drive, untuk belajar terus, untuk kolaborasi. Itu kayaknya lintas industri rasanya. Betul. Dan kalau kami juga percaya a leader or a successful person is responsible to bring positive impact to others. Michael hari ini melakukannya lewat konten ini. Juga seperti Asus yang sampai dengan saat ini terus berkomitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi yang tentunya terdepan, terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna. Michael, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Nah, salah satu inovasi terbaru dari Asus adalah hadirnya teknologi layar yang disebut Asus OLED. Display Asus OLED menghasilkan warna-warna yang tajam dengan kualitas cinema grade, membuat Anda serasa menonton di bioskop saat menatap layarnya. Dia punya response time sebesar 0,2 millisecond yang menjadikannya tercepat di kelasnya. Warna hitam yang pekat dan detail yang memukau dan memberikan paparan cahaya biru yang lebih rendah sampai 70% yang lebih aman dan nyaman untuk mata. Nah, teknologi layar Asus OLED ini sudah ada di laptop Asus VivoBook Ultra 15 OLED K513. Laptop berukuran 15 inci, desainnya trendy yang sudah dilengkapi layar OLED HDR. Yang pastinya menghasilkan warna yang tajam, detail, lebih nyaman dan aman untuk mata kita. Dilengkapi dengan 11th Gen Intel Core Processor, Windows 10 Home, RAM 4GB, DDR4, serta sistem storage ganda yang memungkinkan Anda memiliki media penyimpanan yang cepat dan besar. VivoBook Ultra 15 OLED K513 ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda. Dengan adanya solid state drive atau SSD dan teknologi terkini, kalian akan mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan, dan desain yang cantik. Nah, Asus dan Microsoft telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya orang-orang lebih senang saat berpergian dengan PC modern. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya, Michael. Terima kasih juga atas kehadirannya, dan kita akan ketemu di The Incredibles berikutnya. Bye-bye. In association with